Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris untuk kelas 8. Oke, masih di chapter yang sama, yaitu chapter 4. Hari ini kita akan melanjutkan subbab berikutnya. Setelah kemarin kita sudah belajar atau memahami materi yang pertama sudah, kedua sudah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi atau subbab yang ketiga, yaitu tentang ask permission, to ask permission atau meminta izin. Nah, oke, tentunya kalian pasti pernah kan kalau misalnya lagi berkegiatan di sekolah nih, misalnya kalian meminta atau meminjam pensil atau pulpen atau penghapus ke teman kalian ya di kelas misalnya, atau kalian meminta izin untuk ke toilet ya, ke guru misalnya minta izin ke toilet seperti itu. Nah, itu disebut dengan to ask permission atau ungkapan untuk meminta izin ya, to ask permission, ungkapan meminta izin. Oke. Ask permission di sini dibagi dua ya responnya, ada giving permission atau memberi izin, dan declining permission, ada menolak izin. Jadi kalau misalnya kalian meminta izin, ask permission, ada dua kemungkinan yang muncul, yaitu akan diberi izin atau memberi izin, dan declining permission atau menolak izin tersebut, gitu ya. Nah, kita bahas dulu nih ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekspresi meminta izin. Nah, di sini bisa kita gunakan may I. Ya, yang pertama ini may I bla 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 atau titik-titik. Contohnya misalnya go to the toilet. Jadi may I go to the toilet. Nah, biasanya kalian bertanya seperti ini ke guru ya, kalau meminta izin ke guru untuk ke toilet. Bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Nah, itu termasuk ke dalam ekspresi atau ungkapan meminta izin atau ask permission. Lalu kalian boleh menggunakan do you mind if I titik-titik. Nah, contoh misalnya come late, datang terlambat. Do you mind if I come late? Apakah Anda keberatan jika saya datang terlambat? Nah, itu meminta izinnya. Misalnya, saya boleh nggak nih datang terlambat? Itu ya. Lalu boleh menggunakan can I titik-titik. Contohnya go out please. Can I go out please? Bisakah saya pergi keluar? Nah, itu meminta izin untuk pergi ke luar. Lalu yang terakhir, kalian bisa menggunakan is it okay if I titik-titik. Contohnya sit here. Is it okay if I sit here? Apakah tidak apa-apa jika saya duduk di sini? Nah, itu meminta izin untuk duduk ya. Ini contoh-contohnya, kalian bisa menggunakan may I, titik-titik. Titik-titiknya itu kalian maksudnya, tujuan kalian meminta izin itu untuk apa tujuannya gitu ya. Untuk pergi ke toilet kah? Dan lain sebagainya. Pakai do you mind if I juga boleh. Pakai can I bla bla bla. Is it okay if I bla bla bla. Gitu. Ini hanya contoh saja. Kalian bisa mengungkapkan atau mengekspresikan ungkapan meminta izin yang lainnya. Nah, sekarang kita ke responnya nih. Kemungkinan yang tadi ada giving permission atau memberi izin, ada declining permission atau menolak izin. Kalau kalian mau menerima atau miss ya, kalian minta izin misalnya ke toilet. Nah, miss tanggapannya seperti apa atau responnya seperti apa? Jadi ada dua, ada giving permission atau declining permission. Kalau giving permission, contohnya seperti ini. Misalnya kalian nanya, may I go to the toilet, miss? Misalnya gitu. Nah, miss bisa jawab gini, sure, of course. Nah, contoh seperti ini. Contoh tuh, lalu misalnya jawab lagi contoh yang lain, alright. Nah, kayak gitu juga bisa. Atau yes, go ahead. Yes, go ahead. Ya, silahkan. Lalu contoh yang terakhir misalnya, yes, you may. Nah, gitu ya. Ini memberikan izin. Jadi lebih positif lah. Kalian boleh gitu. Kalau mau ke WC ya silahkan ke WC.
Kalau misalnya Miss mau menolak karena misalnya di kelas lagi urgent nih, lagi materinya belum disampaikan secara full, kalian sudah mau minta izin ke toilet, Miss mau nolak aja nih, bisa. Contohnya adalah declining permission, misalnya gini. I'm sorry but, misalnya maaf misalnya gitu. Tapi pakai alasannya, silahkan alasannya apa, misalnya karena sedang ngajar atau apa Miss, nanti kalau menolak permintaan izin dari kalian. Atau kalian boleh juga, atau Miss mau jawab kayak gini, no you may not, kayak gitu, tidak, kamu tidak boleh, gitu ya. Itu yang declining atau menolak permission ya, atau menolak izin. Jadi kalau giving permission itu menerima izin, contohnya misalnya sure, alright, yes, go ahead, atau yes, you may. Nah itu memberi izin. Sedangkan menolak, declining permission, misalnya I'm sorry but kalian pakai alasan lagi, apa alasannya kenapa menolak. Lalu misalnya pakai no you may not, tidak, kamu tidak boleh, gitu ya. Oke, kita lihat contoh. Nah ini contoh ada di buku, silakan buka buku paketnya. Miss lupa halaman berapa, nanti Miss cantumkan pas diedit ya. Nah oke, untuk contohnya seperti ini. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Ini yang pertama ya, kita namanya yang pertama. Ada guru, ada teacher dan Udin di sini ya. Kita kasih nama saja laki-laki yang ada di gambar ini adalah Udin. Gurunya bertanya, hey Udin, what are you doing? Hey Udin, kamu sedang apa? Kata guru tanya ke Udin. Lalu Udin menjawab, may I wash my hand, mom? Atau miss, bisa. Bolehkah saya membasuh tangan saya? Atau bolehkah saya pergi ke toilet? Ya. Kalau misalnya may I wash my hand, mom, itu bisa ya antara mau ke toilet atau mau cuci tangan aja. Jadi yang mana ya ekspresi meminta izin? Tentu saja ini ya. Nah ini ekspresi meminta izin, yaitu may I wash my hand, mom? Gitu. Oke, contoh kedua. Di sini ada teacher dan Edo. Teachernya bertanya, what are you doing there, Edo? Kamu sedang apa di sana, Edo? Lalu Edo menjawab, may I open the window, ma'am? Bolehkah saya membuka jendelanya, Bu? Kayak gitu. Jadi ekspresi yang mengungkapkan ekspresi meminta izin adalah oke, of course, yang Edo ya. May I open the window, ma'am? Nah, ini belum ada responnya nih. Ini hanya membahas tentang contoh ungkapan meminta izin. Selanjutnya, nah ini kalau ini ada dua-duanya. Ada ungkapan meminta izin dan menerima izin. Oke, yang pertama kita lihat contohnya. Di sini kita sebut saja Edo dan siapa ya? Edo dan Siti lah, boleh. Oke, Edo dan Siti nih. Kata Edo, may I use the paper to wrap my gift? I just need a help of it, kata Edo. Artinya, bolehkah aku menggunakan kertas ini untuk membungkus hadiahku? Katanya gitu. Saya hanya butuh setengah dari kertas tersebut. Lalu Siti menjawab, sure, cut it into two, please. Here are the scissors. Nah, gimana nih? Jadi ya tentu katanya, belah menjadi atau gunting menjadi dua, dan ini guntingnya, katanya gitu ya, kata Siti. Yang termasuk ke dalam ungkapan meminta izin yang mana? Ya, yang Edo ya. Di sini tunjukkan ada may I use the paper to wrap my gift? Minta izin. Lalu jawaban Sitinya dia menolak atau menerima? Ya, menerima ya, sure. Di sini cut into two, please. Tentu. Silakan potong menjadi dua. Contoh selanjutnya, ini yang tadi yang pertama. Sekarang contoh yang kedua ya. Kita pindah, di sini ada Edo dan Udin. Oke, yang ini Udin, yang sebelah ini Udin, ini Edo.
Oke, Udin nanya nih ke Edo, maaf. Edo, may I wipe my hands with this cloth? Katanya gitu. Edo, bolehkah saya mengelap tangan saya dengan pakaian ini? Katanya gitu. Lalu Edo menjawab, of course, tentu, silahkan, gitu ya. Jadi Edo yang meminta izin, berarti ini adalah ekspresi ask permission. May I wipe my hands with this cloth? Bolehkah saya mengelap tangan saya dengan pakaian ini? Lalu Edo menjawab, of course, tentu, silahkan. Jadi ini menerima ya, memberi izin terhadap izin dari Udin, gitu ya. Nah, contoh selanjutnya ini masih banyak, lihat aja di buku paket ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Silakan kalian baca. Kalian boleh, kalau misalnya tidak paham, boleh diartikan ke bahasa Indonesia, tapi ini bukan tugas, kalian hanya baca aja. Lebih banyak baca contohnya. Kalau misalnya masih tidak puas dengan yang ada di buku, kalian boleh lihat YouTube, materi yang lain, atau lihat di Google juga boleh banyak. Kalian cari saja kata kuncinya to ask permission, materi kelas 8, begitu ya. Silakan dibaca lagi, baca-baca semuanya yang ada di buku. Nah, Miss mau ngasih tugas untuk minggu ini. Nah, tugasnya adalah kalian membuat percakapan. Percakapannya yang pertama ask permission dan responnya giving permission. Meminta izin, lalu responnya memberi izin, 5 buah percakapan. Lalu yang kedua ask permission dan declining permission. Oke, azan dulu. Nah, jadi yang ask permission, yang kedua itu ask permission dan declining permission. Meminta izin dan responnya menolak izin tersebut. Silakan buat masing-masing 5 percakapan. Jadi total percakapannya nanti ada 10 ya. Contohnya Miss, oke, boleh Miss kasih contoh ya. Misalnya, nah percakapannya gampang aja, 2 orang misalnya, antara murid dan gurunya atau antara sesama teman, silahkan. Atau misalnya A, B aja nggak apa-apa. Contoh yang pertama yang nomor 1 tadi kan ask permission dan giving permission ya. Contohnya gini, misalnya ada Yusuf dan Miss Indri misalnya. May I wash my hand? Yes, you may. Nah, udah, berarti itu 1 ya dihitungnya. 1 percakapan. Jadi kalian tinggal buat 4 lagi misalnya gitu. Ini hanya contoh ya, kalian nanti buat 5 berbeda, harus berbeda-beda, jangan sama. Nah, lalu yang contoh yang kedua, untuk yang ask permission dan declining permission, minta izin dan menolak izin. Contohnya gini, ada Dani dan Indi misalnya. Is it okay if I use the computer? Misalnya gitu. Bolehkah saya? Apakah tidak apa-apa saya menggunakan komputer ini? Terus Indi menjawab, sorry, the computer is error. Jadi menolak ya, Indi menolak permintaan izin tersebut ya. Sorry ditandai dengan kata sorry, the computer is error. Jadi yang pertama ini contoh yang pertama, lalu ini contoh yang kedua. Nah, nanti kalian buat masing-masing 5 buah jadi 10. Jangan sama ya, harus beda dengan contoh dan harus beda-beda ya, begitu ya. Kalau tidak paham boleh ditanyakan. Oke, do you have any question please? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Misalkan semuanya bisa mengerjakan tugas dengan baik, bisa memahami materi dengan baik. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.